Bu Feni. Belum kelihatan di layar saya ya? Ya, boleh. Sudah? Oke. Ya, kelihatan nih. Mau kelihatan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih semangat untuk berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, mari kita mulai presentasi diskusi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat semua? Masih semangat. Orang Sunda, kita semangat tepuk Sunda ya. Tepuk semangat hiji. Tuh. Ma. Semangat Horse. Tepuk semangat 2. Abdi sae. Anjen sae. Anjen sae. Urang sae. Urang sae. Horse. Horse. Mudah-mudahan saya sadayananya. Isukan sapoe deui kita semangat perjuangan biar tambah pintar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Feni Nur Rahman, 2 Marlina, 3 Arwi Jayanti, 4 Dika Patia, 5 Elis Mariani. Saya akan menjelaskan mengenai materinya yaitu literasi digital. Next slide. Next slide-nya, Bu. Ya, sebentar. Ya, oke. Dalam hal ini kita harus memahami dulu apa itu literasi digital. Pengertiannya literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini literasi digital adalah juga bisa dilihat dari kemampuan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, menggunakan, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dalam artian memanfaatkan teknologi saat ini dengan bijak. Next slide. Nah, selanjutnya ada prinsip di literasi digital. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Bun. Oke. Jelas, Bu. Prinsip literasi digital ada 4, yaitu pemahaman. Dalam hal ini, kita harus memahami informasi yang diberikan. Dan yang kedua yaitu saling ketergantungan. Jadi, antara satu media dan media lainnya saling bergantung dan berhubungan. Tidak menjatuhkan antara satu media dengan media yang lain dalam berbagai aplikasi. Dan lanjut, yaitu yang ketiga yang menjadi prinsip literasi digital adalah faktor sosial, yaitu media saling berbagi pesan atau informasi kepada pendidik dan masyarakat yang memang sangat dibutuhkan informasi yang memang valid. Lalu selanjutnya yaitu prinsip literasi digital yang keempat adalah kurasi. Kurasi ini adalah pendidik memiliki kemampuan mengakses aplikasi terpilih. Dalam arti kita harus tahu aplikasi mana yang tepat kita untuk gunakan dalam pembelajaran atau dalam memberikan pengajaran. Selanjutnya yaitu next slide. Manfaat dari literasi digital antara lain 1, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Itu sudah kita rasakan ya Ibu-ibu ya. Selanjutnya yang kedua itu meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, ini dalam artian jangan sampai kita menerima informasi secara mentah dalam artian seperti itu. Kita harus berpikir kritis. 3 yaitu menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Ya, tentunya pasti ya Bu ya, dengan berbagai informasi yang kita dapat, yang kita baca, kita pun akan menambah kosakata yang kita dapat. Selanjutnya yaitu yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dalam artian verbal itu kemampuan berbahasa berbahasa individu yang didapat dari literasi digital itu tersebut. Yang kelima yaitu menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, dan menulis informasi. Karena
kalau membaca udah hampir jarang, kebanyakan melalui literasi digital ya. Kita lebih sering membaca melalui handphone, googling seperti itu. Dan selanjutnya next slide. Tantangan literasi digital. Ada 2 tantangan yang harus kita hadapi dari literasi digital ini. Yaitu 1, arus informasi yang banyak. Ini adalah tantangan paling kuat dari literasi digital, adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital sangat berperan, ya ini untuk menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jadi ya itu tadi, benar-benar kalau kita sebagai pendidik harus memakai aplikasi yang valid untuk pembelajaran dan ilmu yang benar-benar informasi yang valid. Konten negatif kali ini juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten negatif. Seperti yang kita lihat ya, begitu banyak arus informasi yang negatif masih bertebaran ya Bu, dengan mudah anak-anak itu mengakses konten-konten tersebut. Baik, next slide. Dan itu semua menjadi tantangan kita ya Bu. Contoh literasi digital di sekolah. Literasi digital di sekolah kita juga bisa diterapkan ya Bu ya, manfaat contohnya yaitu komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Itu udah pasti ya Bu ya, WA group itu udah di mana-mana, kita pasti ada WA group. Kadang ada komunitas di FB, di IG untuk share segala kegiatan biasanya. Mengirim tugas sekolah lewat email, ya itu sudah kita laksanakan. Baik yang terutama sih yang di jenjang atas ya Bu ya, yang sudah kelas tinggi SMP sampai SD pun sudah ada sepertinya mulai sekarang. Mungkin kalau TK belum, TK atau PAUD belum sampai ke situ ya Bu ya. Lalu pembelajaran dengan cara online ya, ini lewat aplikasi ataupun web, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Itu literasi yang kita di sekolah ya Bu ya. Lalu literasi digital di rumah yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi, melihat tutorial masak dari internet. Lalu menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Selanjutnya, literasi digital di lingkungan masyarakat yaitu menggunakan media untuk menggalang dana atau donasi. Sering kita temukan ya Bu ya, seperti itu. Penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan, ya itu saya juga udah pakai, kita bisa berjualan. Lalu memakai aplikasi meeting untuk rapat RT dan lain-lain. Menggunakan grup di medsos, di media sosial untuk menyebar informasi yang tepat dan kredibel. Nah, itu saja mengenai pemahaman mengenai literasi digital. Jadi literasi digital penutupnya, semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan terima kasih. Semoga manfaat. Literasi digital seperti pisau bermata dua ya Bu ya, satu sisi negatif, satu sisi positifnya. Namun mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil positifnya dari literasi digital itu dan bisa memberi pemahaman mengenai kebaikan dari literasi digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, nanti kita lanjut di room besar jika ada pertanyaan ya. Semangat semuanya. Salam sehat. Semangat. Salam.